Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat. Saya, Iwayan Barisanta SPD, Guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Tampak Sireh. Hari ini, saya akan menampilkan aksi nyata disiplin positif dengan membuat keyakinan kelas. Oke, anak. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke. Pagi ini saya lihat kalian semangat dan saya harap memang benar-benar semangat dan sehat dan juga bahagia. Nah, hari ini pertemuan kita hari ini saya akan memberikan sedikit tentang disiplin positif atau sering disebut budaya positif, yaitu dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa? Adalah salah satu disiplin positif yang menjadi sesuatu yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas itu, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan kita, yaitu berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Ya, ingat profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 ya. Di sana sudah kalian buat, ada beriman bertakwa, ada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, kemudian ada bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar etis. Ya. Nah, keyakinan kelas dibuat hendaknya benar-benar bersumber dari diri kalian dan saya. Itu akan menjadi sebuah kesepakatan. Kita ambil nilai-nilai positif. Nah, kira-kira kelas impian kalian itu apa? Ada yang mau menunjuk? Kelas impian itu seperti apa? Oke, Kara. Jadi kelas impian menurut saya itu adalah kelas yang disiplin dan menaati segala keadaan. Oke, satu kata kunci disiplin. Apa itu? Ada disiplin. Iya, bersih. Nih, nyaman. Nyaman juga ya. Biar untuk kenyamanan. Saya akan meminta kalian seperti yang disampaikan Vidya, Era, Ande, lalu ada Anita, kata-kata positif untuk menjadi keyakinan kelas kita. Yang saya katakan keyakinan kelas itu adalah salah satu disiplin positif, yaitu pedoman kita nanti di kelas, utamanya di mata pelajaran saya bahasa Indonesia. Nah, ini ada namanya sticky note. Kalian tulislah kata-kata positif yang menjadi keyakinan kalian atau kelas impian kalian seperti itu. Oke, saya minta tolong dibagikan untuk warna apa ini? Oranye ya, oranye sisi selatan, lalu pink di sini. Oke. Nah, silakan tulis satu kata saja yang positifnya. Jadi sudah ada contohnya dari Made, Eral, ada Vidya juga. Nah, ini ada akan asik. Jika sudah, silakan ditempel di depan. Mungkin saya mulainya dari Arsya. Silakan ditempel ke depan. Lalu Vidya. Dari selatan ya, sini. Oke, silakan. Lanjut. Oke, mungkin Era bisa di sebelah utaranya. Lalu lanjut Anita di sini, mungkin. Silakan. Mulia setengah. Terus yang lainnya boleh ya, siapa yang sudah selesai? Oke.
Mas, sesuai warna ya. Nah, ini sudah kalian tempel hasil dari kata positif yang kalian tulis di sticky note ya. Nah, sekarang kita akan sama-sama mendiskusikan yang mana kira-kira yang akan kita gunakan sebagai kata kunci untuk keyakinan kelas ini. Nah, saya mulai dari selatan. Ada kebersihan dan kenyamanan. Jadi kita ambil kata bersih, nyamannya ya. Dari sini, jadi ada kata bersih dan nyaman. Dari sini sama ya, indah dan nyaman. Indah itu kan lebih ke kebersihan dia. Ya, kita ambil ini aja, kebersihan dan nyaman. Kemudian asik, seru, menyenangkan, sama nggak itu? Sama. Ya, oke, menyenangkan saya pilih katanya. Seru, asik itu sama. Kelas nyaman, tepat waktu, disiplin berarti kan? Ya. Kita punya disiplin dan tepat waktu. Dan sini ada happy, menyenangkan artinya. Lo asik juga ada takwa, berdoa. Berarti sini ada keimanan. Ya. Kenyamanan tadi apa tadi? Keindahan. Kemudian ada nyaman, aman. Berarti apa yang masuk di sana? Keamanan ya. Keamanan. Kemudian apa lagi? Solid, kompak. Itu masuk apa? Kekeluargaan. Oke. Nah, ini banyak, ini ada kelas impian saya, kelas yang bersih itu sama ya, nyaman, kompak, solid. Kemudian kreatif ya. Indah juga, nah kurang lebih udah sama, tapi ada juga di sana kan ada kalau nyaman, indah itu masuk ke budaya 5S juga, senyum, sapa, salam juga ada ya. Nah, sana. Oke, Nana, keyakinan kelas kita sudah ada, ya sesuai yang catatan kalian yang kalian tulis tadi, kemudian kita simpulkan dan diketik tadi. Nah, sekarang udah bisa kita cetak keyakinan kelasnya, nanti akan dibacakan oleh Era. Jika setuju, kita sepakati bersama. Ya, oke, untuk ketua kelas silakan disampaikan di depan. Nah, jadi teman-teman, sesuai dengan diskusi kita pada kali ini, kita mendapatkan keyakinan kelas 11 2B, yaitu budaya positif. Yang pertama, ada keimanan, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang kedua, itu ada kebersihan, yaitu menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Nah, untuk yang ketiga, itu ada keamanan, yaitu menciptakan kelas yang aman dan nyaman. Untuk yang keempat, yaitu kekeluargaan, di mana saling menghargai dan menghormati serta menjaga solidaritas. Yang kelima, itu ada kedisiplinan, yaitu datang tepat waktu dan melaksanakan tata tertib sekolah. Dan yang terakhir, itu ada budaya 5S, senyum, sapa, salam, dan sopan santun. Oke, itu 6 poin kesepakatan kita. Bisa kita sepakati? Bisa. Oke, tangan dulu. Nama Santi. Om Santi, 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 Om. 11 2B. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nikoming Evi Safitri dari SMA Negeri 1 Tampak Siring selaku guru BK.
Menurut saya, dengan dibuatnya keyakinan kelas ini sangat membantu dalam menciptakan kelas yang kondusif, nyaman, dan menyenangkan bagi siswa karena keyakinan kelas ini adalah sebuah komitmen yang dibentuk oleh guru dan siswa melalui diskusi. Terima kasih. Halo semua, saya Vidya Darmayani dari kelas 11 2B. Dalam pembuatan keyakinan kelas ini, guru melibatkan kami semua dalam mendiskusikan keyakinan kelas. Guru pun menjelaskan fungsi dan kegunaan keyakinan kelas, sehingga kami semua memahaminya. Menurut kami, keyakinan kelas sangat bermanfaat karena mampu memberikan motivasi bagi kami dalam pembelajaran, karena kami dilibatkan dalam menentukan keyakinan kelas kami. Hai, jadi adapun testimoni saya terhadap terbentuknya keyakinan kelas, yaitu kami diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat tentang bagaimana sih kelas impian kami dan juga kelas yang nyaman untuk kami belajar. Terima kasih. Bapak dan Ibu guru hebat, pada kegiatan ini saya akan merefleksikan bahwa pentingnya keyakinan kelas yang dibuat bersama oleh siswa dan guru. Saya menyadari bahwa pentingnya kita melibatkan murid dalam menciptakan. Selamat pagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir pada kesempatan hari ini dalam acara pembebasan dari teman kita, saudara kita, guru rekan sejawat di Bapak Wayan Barisanta, di mana beliau pada kesempatan hari ini akan mengimbaskan kepada kita tentang budaya positif yang ada di modul 1.3 modul 1.4 dalam program guru penggerak. Nah, sebelum acara dimulai, Bapak Ibu, mari kita berdoa agar apa yang disampaikan pada kesempatan hari ini acaranya bisa berjalan lancar, baik sesuai dengan apa yang kita harapkan, melarapan aduk, madurakan sukaro, tangan jari umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan. Tidak berlama-lama, Bapak Ibu, mari kita simak bersama apa yang akan menjadi pemaparan dari Bapak Wayan Barisanta. Silakan. Oke. Terima kasih Pak Komang selaku pembawa acara. Begitu juga rekan-rekan yang para senior, rekan-rekan sejawat semuanya sudah sempat hadir pada pagi hari ini dalam acara penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu, seperti yang dijelaskan oleh Pak Komang, ini adalah salah satu pengimbasan yang diwajibkan dalam PGP atau Pendidikan Guru Penggerak. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui dan sudah kenal, nah mungkin ada beberapa yang belum kenal Pak Leo, gitu misalnya belum kenal saya. Ini saya, wajah ganteng saya, walaupun beda dengan aslinya Pak Leo, ya. Nah, saya Wayan Barisanta SPD, guru di SMA Niki, SMA 1 Abak Siring, CGP Angkatan 10 Kabupaten Gianyar 2024. Nah, adapun agendanya, yang pertama pembukaan tadi sampun, kemudian tujuan pengimbasannya apa hari ini, terus pemahaman inti, ada 6 penjelasan nanti secara umum, dan terakhir refleksi. Nah, oke. Nah, untuk mengefisienkan waktu, sebelum saya lanjut ke tujuan, miring sarang-sarang, nasice mangde napi ane kaptiang oleh jebos, semoga berjalan lancar, melarapan untuk penganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya. Nah, Bapak Ibu, yang lanjut. Adapun tujuan pengimbasan pada hari ini adalah pengimbasan ini untuk berbagi sebenarnya, sharing pengetahuan dan praktik baik terkait penerapan budaya positif. Nah, terkait budaya positif sebenarnya tidak hanya guru BK saja yang terkait pada
masalah niki, tapi kita sebagai guru secara keseluruhan diwajibkan mengaplikasikan nanti budaya positif niki. Ya, coba next Pak Ma. Kemudian budaya positif nih kan api. Nah, budaya ini kan seperti yang kita ketahui bersama itu adalah kebiasaan. Nah, di sini nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Nah, inti pada pembelajaran kurikulum merdeka dan pendidikan guru penggerak itu salah satunya adalah berpihak pada murid. Nah, salah satunya dengan budaya positif nanti. Nah, di sini agar mereka atau murid itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan penuh hormat serta bertanggung jawab sesuai dengan P3 atau profil pelajar Pancasila. Oke, lanjut. Nah, ada 6 konsep inti Bapak Ibu yang ingin Tiang sharing nanti, yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Lanjut, yang ketiga ada keyakinan kelas, lalu ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, lalu ada restitusi, yaitu pada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, mungkin dulu juga pernah kita dapat sharing terkait materi ini. Oke, lanjut Pak Komang. Nah, saya ingin sedikit bertanya ke Bapak Ibu semua. Nah, ada 3 pernyataan Bapak Ibu. Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Setuju ya? Sini setuju, oke. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Setuju, setuju semua nih Pak Mang. Ya, lalu memberikan hadiah dan meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju, setuju juga setuju Pak Mang. Bapak Ibu, setelah mempelajari nanti, saya ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan kembali jawaban tadi. Saya pun seperti itu dulu. Hukum itu disiplin, sama dengan disiplin. Nah, nanti kita sama-sama menemukan jawabannya. Saya lanjut disiplin positif dan nilai kebajikan sekarang. Nah, sebelum menjawab itu ya, nanti baru ketemu jawabannya. Lanjut Pak Mang, ini materi pertama kita, inti pertama kita. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma itu artinya bagaimana konsep baru, cara berpikir baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi nika bermuara pada keberpihakan kita pada murid. Kalau bahasa Ki Hajar Dewantara itu menghamba pada murid. Tapi jangan dibahasakan seakan-akan kita memelas di bawah kaki anak atau murid, tidak seperti itu. Kita sebagai pelayan dalam artian melayani karakter kodrat mereka. Nah, sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya. Ya, berdasarkan tahap perkembangannya. Tadi yang mengatakan ada kodrat alam, kodrat zamannya. Jadi kita harus pikirkan nih makanya ada istilah murid itu, misalnya di pelajaran saya bahasa Indonesia mungkin tidak semua akan pintar. Dulu aja saya jadi murid tidak pintar semua pelajaran. Apalagi bahasa Indonesia dulu saya 5 ngaji, saya dapat dulu jadi murid. Ujian nasional saya 5, matematika saya tidak suka dapat 7. Bahasa Inggris saya 8. Sombong sedikit. Maaf ya Bu Alma, saya 8 loh dulu. Nah, lanjut, perkembangannya sesuai teori psikologis modern untuk wujudkan P3. Tetap orientasinya pada karakter P3, profil pelajar Pancasila. Nah, niki ada 6 ya Bapak Ibu ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian kebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, itu karakter yang diinginkan dalam P3. Oke, lanjut. Nah, mundur dulu Pak Mang. Di sini ada perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol?
Siapa yang memiliki kontrol pada diri kita? Kita sebagai orang beragama selalu mengatakan Tuhan akan mengontrol kita. Tidak. Kitalah yang mengontrol. Nah, stimulus respon, Pak Ibu, dulu kita mengenal ada stimulus pasti ada respon, kan gitu ya. Berarti Diki kan dari luar, eksternal gini ya, motivasinya. Yang mengenyam Melani bisa ya mengenyam, bisa ya nyebang, tergantung situasinya. Itu stimulus saya itu, kan gitu. Nah, sekarang tidak. Sekarang masuknya ke teori kontrol itu lebih ke proaktif. Kita yang proaktif gitu, anak-anak. Bapak Ibu, mohon maaf. Ya, nah stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita sama. Ya, kemudian pada teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda. Nah, ini pandangannya mengapa anak-anak itu unik istilahnya. Perlu kita melakukan diferensiasi pembelajaran. Nah, semua orang melihat hal yang sama pada stimulus respon. Karena stimulusnya sama gitu. Kemudian pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Karena kita mau memberikan aksi, lalu direaksikan biar sama seperti kita. Nah, di teori kontrol, kita berusaha memahami pandang orang lain tentang dunia. Nah, kita yang harus memahami sudut pandang. Masih ingat dengan teori huruf M dan huruf W. Ya, saya berposisi melihat M, tapi Anda melihatnya W, itu sudut pandang. Kita harus bisa menghargai, memahami sudut pandang orang lain. Begitu juga angka 6 dan 9. Tidak ada yang salah di sana, cuma sudut pandang yang berbeda. Kemudian pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, perilaku buruk, ya salah gitu. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya, saya hari ini tidak memasukkan baju. Mungkin jika ada aturan sekolah harus guru memasukkan baju, saya salah melanggar. Tapi saya punya tujuan untuk melanggar itu. Jika saya masukkan, perut saya akan jauh lebih terlihat lebih buncit seperti itu. Jadi itu tujuan saya. Itu ada pada juga semua perilaku memiliki tujuan, begitu juga sudut pandang. Gitu. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu pada stimulus. Nah, pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nanti saya ajak main game sedikit. Saya bisa mengontrol orang lain pada stimulus, sedangkan pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian, stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan, gagal. Saat kita membujuk, gagal, ada paksaan pasti. Itu pada stimulus respon. Kalau pada teori kontrol, kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan baru. Ada pilihan-pilihan harus kita siapkan, atau mungkin yang akan ditemukan oleh murid kita saat punya kesalahan. Namanya adalah solusi. Kemudian, di stimulus respon terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kalau nggak menang, ya kalah. Pada teori kontrol, berpikirnya menang dan menang. Win-win solution. Artinya segalanya itu saling menguntungkan. Tidak ada yang akan dirugikan. Nah, itu secara teori. Oke, coba lanjut. Pak Ibu, kepalan tangan ya. Saya mengajak anak-anak, Bapak Ibu mengepalkan tangan. Tapi nanti saya minta 2 orang. Pak Maruto bisa ke depan sebentar. Bu Melani saya minta sebentar. Ya. Nah, saya ajak nanti Bu Melani di sini, Bu, mengepalkan tangannya. 2, 1. 1 aja boleh. Anggap di dalam tangan itu ada barang berharga, sangat berharga. Sekarang Pak Maruto boleh mencaci maki, boleh merayu, boleh segalanya untuk agar Melani bisa membuka tangan itu. Silakan. Ini berat. Ya, silakan. Boleh. Nanti sebentar aja. Rayu boleh. Terakhir kalau nggak caci maki boleh. Maaf, ini contoh. Silakan. Ditunjuk aja sampai kapan? Oh, nggak bisa. 1, 2, 3, 4, 5. Beli kan misalnya gitu ya.
Ini pakai mata aja Bri ya. 1, 2, 3, 4, 5 Bri. Terima kasih. Senyumnya. Yang kayaknya Bri sudah bagus. Kalau boleh tahu apa yang ada di tangan Melani? Ini adalah sesuatu yang sangat berharga yang saya miliki. Oh, nggak bisa beli. Ini adalah sesuatu yang sangat berharga yang nggak bisa. Siapa? Kan buat saya itu. Bukan buat. Ada di warisan. Oh enggak, untuk suami saya. Bisa dipaksa lagi satu kali aja. Mungkin kita bisa Dibayar. bisa dibayar. Oh enggak beli. Karena ini bukan ternilainya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Makasih Bu Melani. Nah, artinya apa? Di sini saya berbicara tentang posisi kontrol, Bapak Ibu. Mungkin kalau saya ada posisi Bu Melani, lalu Bu Alma yang memposisi di Pak Marute, mungkin saya akan membuka tangan. Itu posisi kontrol, karena saya tidak bisa mengontrol diri saya. Artinya apa, Bu Melani? Sepenuhnya yang mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Nah, itu pada teori kontrol, Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, disinilah terdapat miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, ilusi guru mengontrol murid. Nah, teori kontrol itu kita mengira bahwa guru yang mengontrol murid, kamu A ya A, kamu ke kiri ya ke kiri, jangan usah ke kanan. Nah, itu miskonsepsi pertama. Kemudian miskonsepsi kedua adalah bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, belum tentu yang penguatan positif itu, contohnya ya, penguat positif itu adalah penghargaan. Ternyata tidak efektif juga ternyata. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jika murid itu kita buat dia merasa panggil, merasa pelik, nah, kalau bahasa Bali, kalau biar dia merasa bersalah, itu ternyata tidak bagus. Kemudian ada yang keliru lagi satu, ilusi orang dewasa berhak memaksa. Nah, itu kadang-kadang keliru pada posisi teori kontrol. Ini yang ilusi ini yang keliru atau miskonsepsi. Oke, next, Bapak Komang. Nah, apa makna disiplin? Nah, bayangan kita disiplin itu taat, lalu konsekuensinya hukuman. Nah, makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin, Bapak Ibu, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kemudian disiplin diri, membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Itu disiplin. Saya punya tujuan apa? Ya, saya harus disiplin pada itu. Saya harus belajar pada role itu. Kemudian, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah. Nah, tadi saya katakan salah satunya hukuman. Nah, di sini dijelaskan berubahnya itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi orang lain yang patuh kepada saya yang memberikan disiplin. Itu ternyata tidak seperti itu. Kemudian yang terakhir, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul sekali. Kalau flashback kita jadi murid dulu, kata disiplin itu kecenderungannya adalah saya tidak nyaman, kemungkinan ada ketakutan. Ya. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita belajar bagaimana disiplin itu memang tumbuh dari diri sendiri. Salah satu seperti tadi, posisi kontrol. Itu tetap pada diri sendiri. Kemudian, disiplin positif lagi, Bapak Ibu, penerap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman, tanpa ketidaknyaman sehingga munculnya nilai kebajikan pada dirinya. Nah, ini kita usahakan. Apakah ini sudah sempurna bisa kita lakukan? Saya yakin belum. Disinilah tujuan pengimbasan Bapak Ibu, kita belajar bersama, berbagi. Nanti kita coba aplikasikan. Lanjut. Ini saya lewatkan ya Bapak Ibu. Nah, saya lanjut ke nilai kebajikan universal. Nah, yang
sampaikan agak panjang seperti ini ke. Nah, nilai-nilai kebajik itu artinya nilai-nilai kebaikan atau positif. Nah, di sini sifat-sifat positif manusia bertujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal, semua umum sifatnya. Nah, dengan mengaitkan nilai kebajik yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah, tadi yang kan sebutkan ada motivasi itu ekstrinsik, intrinsik. Tapi motivasi itu tidak bisa kita abaikan, tetap ada pengaruh dari ekstrinsik, kayak stimulus respon tadi. Kemudian, nilai kebajik yang ingin dicapai oleh anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Sebenarnya banyak sekali, tapi kita ambil satu pada kurikulum Merdeka ini, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Nah, itu ada 6, tadi sudah saya sebutkan, ada beriman, bertakwa pada Tuhan, berakhlak mulia, mandiri, nalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini sudah kita terapkan 2 tahun terakhir. Oke. Nah, ini bagannya Bapak Ibu. Ya, bagan disiplin positif itu ada teori kontrol sampai nanti ada keyakinan kelas. Nah, nanti pada ujungnya kita akan coba membangun keyakinan kelas. Saya yakin juga Bapak Ibu sudah ada yang membuat keyakinan kelas di kelasnya, minimal di perwaliannya. Keyakinan itu lahir dari sebuah kesepakatan. Nanti ada prosesnya. Next. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Nah, ini perlu yang lebih pertegas lagi ya. Teori motivasi perilaku manusia, ada 3. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu disebut motivasi eksternal. Artinya apa? Itu dari luar motivasinya. Dia ingin melakukan itu karena ada dorongan dari luar bahwa dia jika tidak seperti itu dia akan dihukum. Lalu dia tidak nyaman, maka dia terpaksa tanda kutip melakukan itu. Jadi itu secara eksternal. Ini tidak diharapkan. Kemudian nomor 2, untuk mendapatkan imbal atau penghargaan. Nah, saya waktu niki sempat mengatakan penghargaan itu seperti apa? Bedakan dulu. Kalau penghargaan itu berupa hadiah, itu perlu dihindari. Mengapa? Nanti ada penjelasannya. Karena hadiah itu perlu dihindari, tapi beda dengan apresiasi. Apresiasi itu perlu. Nah, saya sempat menjelaskan juga, di awal kita sudah mengiming-imingi sesuatu, itu penghargaan berupa hadiah. Jika di akhir kita memberikan penghargaan, itu disebut apresiasi. Okay. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini yang diharapkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri, nilai-nilai yang mereka percaya, itu disebut motivasi internal. Nah, numbuh aniki ampun agak kewah, perlu juga dorongan dari eksternal. Apa eksternal itu? Teladan, contoh. Nanti yang ngajak sedikit menonton ya. Oh, suara enggak ada ini ya. Sound lupa yang wah. Mbak atur. Ini sih. Pernah nonton video niki kan? Pernah ya. Niki iklan Thailand kalau nggak salah. Kita fokusnya pada cowok ini King ya. Fokusnya di sana, dia selalu berbagi. Nah, Niki misalnya melihat kasus Niki, dia kan awalnya menaruh pas di kucuran air. Boleh di stop Pak Mah. Nah, dari video Nike bisa dilihat adanya motivasi intrinsik. Kalau yang bahasakan secara harfiah, kepedulian itu tumbuh dari diri sendiri, kontrolnya. Kemarin malam saya juga sempat nonton sebuah video, Bapak Ibu. Sebenarnya mau juga yang pakai, tapi males ini aja lah biar semua umum tahu. Ada di sebuah jalan,
kakek-kakek berjalan mau nyebrang, tapi ada seorang cowok sedang nelpon, saking sibuknya dia menyenggol kakek itu, kemudian jatuhlah barang bawaannya. Kakek itu pakai apa ya namanya yang gini-gini itu berjalan. Nah, ternyata cowok itu mengabaikannya. Ada penyeberang lagi satu mengabaikan. Ternyata datang dari arah yang berbeda, gerombolan pemotor besar, moge, berhenti lalu membantu kakek itu. Nah, ternyata motivasi intrinsik itu tumbuh pada orang yang sebenarnya kita kira beranalan kan. Nah, itu intrinsik itu namanya motivasinya. Nah, mungkin Bapak Ibu sering melakukan itu. Contohnya hari ini kita bisa duduk bersama di sini mendengarkan, itu motivasi intrinsik. Oke, terima kasih. Lanjut Pak Man. Nah, dihukum oleh penghargaan. Dorong eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, ini Bapak Ibu. Ketergantungan bahasa niki. Beberapa dampak pemberian penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Ya, ternyata kenten. Tapi kadang-kadang, ingat ya, tanda kutip niki, penghargaan berupa hadiah. Bukan berupa apresiasi. Kalau apresiasi penghargaannya itu akan memberikan motivasi dan optimisme. Tapi kalau penghargaannya berupa hadiah, ini akan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Lalu penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena dia selalu ingin ada motivasi dari luar, baru dia bertindak. Kalau lahir dari dirinya, dia tidak mau kreatif. Dia terus didorong oleh orang lain. Itu ekstrinsik. Itu maksudnya penghargaan mematikan kreativitas dan menurunkan kualitas. Nah, di sini sedikit ya, Bapak Ibu, ada 3. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman itu suatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman, korban mendapatkan keadilan. Korban ya, bukan pelaku ya. Pelaku tetap dia akan dapat hukuman. Murid atau anak akan tersakiti jika dia menjadi pelaku. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Saya bedakan dulu hukuman. Misalnya Bu Desa terlambat masuk kelas. Saya mau marah Bu Desa. Bu Desa, nggak usah masuk kelas. Pulang aja Ibu. Besok nggak usah masuk lagi. Buat surat resign. Itu misalnya. Itu hukuman. Kalau konsekuensi beda. Bu Desa lambat masuk kelas. Ini anggaplah Bu Desa ini murid. Lambat masuk kelas 15 menit. Konsekuensinya apa? Dia tertinggal 15 menit pelajarannya. Itu konsekuensi namanya. Kalau restitusi itu pilihan. Nah, hari ini desa melakukan kesalahan, konsekuensinya seperti ini. Besok seperti apa solusinya? Oh ya Pak, saya tidak akan mengulanginya lagi, saya akan datang tepat waktu. Nah, itu restitusi. Itu teorinya, ya. Artinya ternyata ada hukum, konsekuensi, restitusi. Nah, di sini hukum itu udah jelas, kita jauhkanlah. Kalau pada disiplin, konsekuensi sudah masuk, tapi jika bisa hindari juga. Gunakan restitusi. Ya. Yang sedikit di sana gambarannya, kemudian di sini juga ada, tadi sudah ya, stimulus respon. Nah, ini perbedaan hukum dan konsekuensi. Nah, biar tahu. Selama ini kita memikirkan bahwa hukuman dan konsekuensi itu sama. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Itu harus terjadi itu. Harus terjadi, tadi sudah yang sebutkan. Saat Bu Alma tidak bawa air dan dia haus, konsekuensinya dia tidak minum. Kan gitu. Kalau Alma tidak bawa air, sedangkan peraturan di sekolah harus setiap anak bawa air minum, dia dihukum. Tidak boleh. Kan menyakitkan itu, bebedak. Buin hukum gitu. Nah, kalau pada konsekuensi ya udah itu risiko. Gitu. Lalu membuat anak sakit tadi sudah ada paksaan pada hukuman, anak membenci kedisiplinan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, ini banyak kejadian bunuh diri, depresi karena hukuman bisa dikatakan mungkin mengarah ke bully gitu. Selanjutnya yang lanjut aja Tadi kan sudah paham konsekuensi ya. Itu sifatnya. Nah, niki lagi satu Bapak Ibu. Hukum itu bentuk konsekuensi negatif yang diberikan sebagai respon atas tindak yang melanggar aturan.
Berarti ada aturan. Bersifat satu arah, nah cuma pemberi aturan yang membuat aturan yang memberikan hukuman, yang menerima itu nggak bisa dia menghukum kita. Nah, kalau dulu kan gitu, murid tidak boleh protes kepada guru, ya kerjakan saja, nggak pernah bisa protes gitu misal. Kalau nggak bisa dikerjakan, kamu nggak dapat nilai gitu, mohon maaf Diki, saya juga dulu pernah seperti itu. Makin berusaha mengurangi tapi memberikan waktu lebih. Bersifat satu arah, sampun sering muncul kena kemarahan. Konsekuensi beda, hasil atau akibat dari suatu tindakan perbuatan atau keputusan bisa bersifat positif maupun negatif. Makanya tadi dia katakan konsekuensi bila perlu dihindari. Lebih baik restitusi. Lanjut bentar ya. Bersifat alami, yang bersifat alami artinya timbul secara langsung. Pak Made Widiano sekolah tidak bawa mantel. Hari itu hujan, hukumannya dia harus basah, apa konsekuensinya dia basah? Konsekuensi, kan konsekuensi, ya, bukan hukuman. Tidak ada yang menghukum dia, konsekuensinya ya alami. Ya hujan, siapa yang tahu, dia nggak bawa mantel gitu. Sampai di sekolah basah, lalu oleh guru BK-nya dia terlambat. Widiano, silakan kamu bersihkan toilet. Itu apa namanya, konsekuensi kah? Hukuman. Nah itu maksud saya. Ya, lalu konsekuensi biasanya nyambung dengan apa yang dilakukan anak. Itu alami dia. Ya, sama ada saya suka makan berlemak ya konsekuensi. Saya gendut, buncit, kolesterol, gitu. Kan gitu konsekuensi. Ya Pak Dek ya. Ya. Oke, saya ingin bertanya sekarang. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Nah, dipegang ya jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, terlambat hadir, hukum apa konsekuensi? Oke. Murid diminta push up 15 kali, tidak menggunakan dasi. Nah, hukuman juga. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi apa? Hukuman. Mengganti. Oke, ingat ya jawaban Pak Ibu ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Oke, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, kita pernah melakukan itu ya. Nah, hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Pelajaran PJOK, ini Pak Koyi ini. Hukum apa konsekuensi? Kemana? Oke, kita lihat jawaban Bapak Ibu. Oke, betul. Ada 2 Dori pilih. Yang belakang salah itu ternyata konsekuensi. Coba lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK. Ya, pemanasan. Konsekuensinya harus panas dulu kan gitu ya, dia terlambat pemanasan Pak Oye ya. Oke, lanjut. Ada lagi. Nah, baru kita masuk restitusi Bapak Ibu. Nah, restitusi di sinilah yang diharapkan bagi murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Ya. Dengan karakter yang lebih kuat. Lalu restitusi juga merupakan proses kolaboratif kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan gitu. Nah, kita ngajak duduk lalu ngobrol, lalu kita tanyakan, nanti ada proses segitiga namanya restitusi. Yang terakhir, belajar dari kesalahan bisa memperbaiki hubungan. Sebuah tawaran bukan paksaan, tawaran. Pastinya menuntut murid untuk melihat ke dalam diri, motivasi intrinsik yang menguatkan. Nah, waktu ini ada pertanyaan, bagaimana jika murid itu sudah dilakukan restitusi, ya, lalu dia melakukan tindakan ilegal, kriminal, apakah sekolah bisa tetap dengan restitusinya? Sabar, gitu misalnya. Apakah bisa? Ranah hukum itu ada, sekolah tidak boleh menghukum, tapi ada ranah hukum. Jika itu memang sudah tidak bisa ditangani oleh sekolah dengan teori-teori yang sudah ada, itu akan dikembalikan kepada yang berwenang. Ya, yaitu ya pihak polisi jika itu sebuah kriminal ya.
Oke, lanjut. 9 ciri restitusi, bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Saya yakin Bapak Ibu tiang juga banyak melakukan kesalahan. Bapak Ibu mungkin juga pernah ya melakukan kesalahan. Lalu tujuan 9 cirinya lagi itu yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Kalau kita memberikan hukum, murid pasti benci aja raga, pasti itu. Terlihat mungkin baik di depan kita, disiplin di depan kita, tapi dia menghujat di belakang kita. Lalu ciri yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kita menawarkan solusi, bukan memaksa. Kemudian restitusi menuntun melihat ke dalam diri. Itu tadi posisi kontrolnya dia harus mulai dari dirinya sendiri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Diri sendiri yang melakukan itu. Apa ya pelih raga. Lain kan enggak termenung sambil ngopi, Pak Mang, Maruto, mungkin Pak Suari ngopi di lantai 2, utang banyak. Restitusi juga itu Pak ya. Ya, harus restitusi juga. Apa kesalahan saya? Kita pernah merenung kan? Saya juga sering gitu Pak, yang di rumah di belakang itu gitu dah, angin sepoi-sepoi teringat gitu ya. Kita fokus pada karakter bukan tindakan, itu selanjutnya. Ya, restitusi diri itu yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada solusi, bukan melehang, alih solusi. Pak Yando negak di Dorlandu apa ya peleh rago di jeleka ada peleh gitu misalnya, itu tidak usah mikirin gitu. Apa keljemat nih solusi nih? Hubungi Wayan Barisanto, hubungi Maruto, tolong buatkan. Nah, solusi itu. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya, Pak Yan. Ya, semuanya kembalian dia pada kelompoknya, maksudnya jangan dia dikucilkan karena kesalahannya. Apalagi guru yang mengucilkan dia. Oke, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu ada 2 yang perlu kita bahas, peraturan dan keyakinan. Pak Komang punya keyakinan? Punya ya? Apa keyakinan Pak Komang tentang kue ini, Ki? Rasanya enak, Rasa enak, tapi akan menambah bobot berat badan. Dia yakin ini enak dan ini akan menambah berat badan dia, walaupun tidak banyak. Itu keyakinan. Lalu setelah Pak Mang makan itu yakin kan bahwa berat badan Pak Mang akan tambah. Lalu keyakinan akan perut Pak Mang tidak buncit seperti saya apa? Tidak memakannya. Kan gitu logikanya, tidak memakannya. Kalau ada peraturan Pak Komang jangan makan itu. Saat ada peraturan Anda akan terpancing untuk mencobanya. Ya kan? Jika yakin, ya udah, yakin saya. Gitu. Oke, itu perbedaannya. Peraturan biasanya dibuat oleh satu pihak, sifatnya searah. Pak Ibu, duduk, diam, perhatikan saya. Itu searah. Ya kan? Nanti tidak boleh nanya. Dalam diskusi, tolong jangan nanya. Itu peraturan searah dari saya ke Bapak Ibu. Kemudian dilakukan karena motivasi ekstrinsik. Bapak Ibu duduk diam, tidak bertanya, karena ekstrinsik tadi, dari saya. Ya kan? Beda dengan keyakinan dibuat berdasarkan kesepakatan dan bersifat universal. Wah, enggak usah dah bertanya, Pak Baris pasti bisa jawab. Pocol mentakon ke keyakinan kan? Itu misalnya. Keyakinan memiliki peran yang lebih kuat dan motivasi perilaku positif karena didasarkan pada nilai kebajikan, nilai kebaikan. Kemudian yang terakhir, prinsip yang memandu, memotivasi tindakan kita secara intrinsik. Bu Epi, ngerjain apa? Lagi ngerjain SKP. SKP. Bu Epi, berarti ada apa di sana? Motivasi ekstrinsik. Dia harus membagi. Dia harus menyimak, dia harus mengerjakan. Siapa yang memberikan motivasi ekstrinsik? Pak Mangku analis. Pak Ibu, tolong segera kumpulkan SKP, umpan baliknya. Iya kan? Kalau dia tidak mengumpulkan, mungkin ada hukuman atau minimal ada konsekuensi. Itu. Nah, jadi tumbuhkan intrinsiknya. Oke, niki contoh Bu Epi. Langsung duduk rapi Bu Epi. Oke, lanjut.
Coba jawab. Nah, saya agak bahas sedikit dulu. Nanti akan ada rekan tiang yang membahas nih. Nah, nilai kebajikan kita yang coba masuknya ke nilai kebajikan Bapak Ibu. Membuang sampah pada tempatnya, keyakinannya ya, membuang sampah pada tempatnya. Nilai kebajikan apa? Ada tanggung jawab, ada kesehatan. Lalu jagalah ketertiban kelas, menghormati orang lain, nilai kebajikannya. Hadir tepat waktu, disiplin, menghormati orang lain, komitmen, dan seterusnya. Nah, di sana ada keyakinan, pasti ada nilai di dalamnya. Itu. Oke. Paham, Bapak Ibu? Oke. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang tiang sepakati dengan kelas 2B, kelas 12. Keyakinan kelas sebagai wali. Riki ada 6 poin yang tiang sepakati di tahun ajaran ini. Ada keimanan, yaitu berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Kemudian kebersihan, itu ada menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Ada keamanan, kekeluargaan, kedisiplinan, budaya 5S. Ya, nah itu kesepakatan. Siapa yang membuat kesepakatan? Ya, guru. Jika itu adalah kesepakatan kelas, wali kelas, ya wali dengan siswa di kelasnya. Kalau guru mapel dengan murid di kelas yang dia ampu. Sebenarnya juga ada keyakinan sekolah. Oke, maka biar tidak ada nanti pelanggaran aturan, lebih baik buat keyakinan Bapak Ibu. Inginnya, kita kan pernah membuat keyakinan. Full day apa? Nama hari kerja. Kita sepakati full day. Nah, itu keyakinan. Nah, kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang simpel saja. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, kebebas, dan bertahan hidup. Kemudian, nah, kebutuhan bertahan hidup itu disebut dengan survival. Kebutuhan yang bersifat fisiologis bertahan hidup, misalnya pangan, makan, papan, sandang, kayak gitu ya. Rumah yang itu kebutuhan pokok kita. Nah, di sana dalam kasus di sini ada contoh ya Bapak Ibu. Misal kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Wah, ternyata Pak Adi, ternyata kebutuhan biologis itu masuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup ternyata ya. Oke. Saya baru tahu. Saya kira hanya kebutuhan meneruskan kehidupan. Ternyata bertahan hidup ya. Oke, dalam kasus Doni di atas, apabila jawab Doni ketika ditanya oleh, bukan ke sana lagi ya. Itu kasusnya beda. Mohon maaf, saya potong nih ke. Lalu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Semua orang ternyata butuh kebutuhan kasih sayang. Pak Suari itu kalau berbicara kebutuhan itu beda sekali responnya. Ini rasa sayang dan diterima. Saya belajar sekali ya Bapak Ibu dengan guru BK. Dulu saya mengajar di SMK PGRI. Di sana saya belajar banyak dengan guru BK di sana memperlakukan siswa. Dulu saya tuh terkenal sekali galak, mungkin sampai saat ini agak-agak reda lah. Kalau dulu di depan pintu gerbang saya berdiri pagi-pagi itu, kalau memang dia tidak datang langsung tutup pintu. Ada murid terlambat, saya marah, itu dulu. Tapi guru BK saya tidak, dia merangkul, dia mengajak ke sebuah ruang lalu duduk bersama. Apa alasannya? Ternyata anak itu nakal itu sebagian besar karena ada masalah di belakangnya. Dia butuh perhatian. Paling banyak saya dapat murid seperti itu karena broken home. Dia butuh perhatian ternyata. Ini dia, kasih sayang dan rasa diterima. Dia perlu perhatikan saya Pak dan Bu. Ini ternyata. Gitu caranya dia menunjukkan, memberi stimulus ke gurunya, lalu saya malah meresponnya, woi cai, gitu. Tambah gini dia, ternyata guru BK itu mendekati dengan cara yang berbeda.
Tidak dengan respon seperti saya. Itu yang dimaksud mungkin kasih sayang dan rasa diterima. Lanjut Pak Mang. Penguasaan, kebutuh pengakuan atas kemampuan. Nah tadi ini bukan penghargaan berupa hadiah, tapi apresiasi. Itu yang dibutuhkan. Akui bahwa dia mampu dengan apresiasi, bukan hadiah. Nah, di sini berhubung dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi keterampilan kita, didengarkan memiliki harga diri. Nah, kebutuhan ini meliput keinginan untuk dianggap berharga. Bukan berarti dia minta, apa ya istilahnya, selalu dihormati. Tidak. Semua orang butuh dihargai. Itu makanya ada istilah harga diri. Nah, di sini perlu juga kita memberikan yang namanya apresiasi. Saya bedakan dengan penghargaan tadi. Penghargaan itu berupa hadiah, biasanya dari awal udah tahu dia. Kan? Lanjut Pak Mang. Kebebasan. Nah, makanya disebut kurikulum merdeka. Ternyata anak-anak harus punya kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Kebebasannya bukan tanpa batas. Artinya kebebasan dalam menentukan pilihan. Makanya di fase F ya Bu Melania, anak-anak punya kebebasan memilih mapel apa yang dia wajib dapatkan sesuai keinginan dia nanti saat pendidikan tingkat lanjut. Oke, lanjut Pak Mang. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, bahagia, nyaman. Nah itu di murid itu ya harus senang dia belajar. Bagaimana dia senang? Bagaimana murid agar dia senang? Bisa diberikan contoh Bu Mel, Bu Dewayu aja lah. Kira caranya senang. Murid nanti akan merasa senang jika kita memberikan apresiasi. Ya, apresiasi. Misalkan dari guru matematika, saya memberikan dia soal, kemudian dia bisa menjawab, kemudian semua temannya memberikan apresiasi dengan tekanan. Ya, itu salah satu apresiasi. Mengapa saya tunjuk Bu Dewayu? Karena guru matematika biasanya, mohon maaf ya, mudah-mudahan yang sekarang tidak menciptakan ketidaksenangan. Biasanya udah tegang di awal. Ya, oke. Cara yang pertama adalah gurunya bahagia. Ngembo masuk kelas mekenyem, pura-pura dan mekenyem. Kayak kabarnya. Murid pasti kan merespon dengan senyum, menyebeng. Pak kamu lihat-lihat. Nah itu misalnya, pasti takutlah mereka. Ya Leo ya, Pak Leo ya, pasti seperti itu. Oke, guru harus bahagia, murid juga harus bahagia. Pak Komang silakan di next. Nah ini restitusi 5 posisi kontrol. Nah, oke lanjut Pak Mang. 5 posisi kontrol itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer. Pak Mang Adi, kira-kira posisi Pak Mang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kira-kira selama ini mengajar 1 tahun ya di Taksu ya hampir ya. Kira-kira posisinya apa? Untuk posisi, boleh lebih dari 1. Saya pernah ada di posisi penghukum, tentu saja, membuat rasa bersalah, dan juga sebagai teman dari siswa itu. Itu sih. Oke. Jadi teman. Oke, emang udah terlihat ya. Apalagi yang murid-murid zaman sekarang ya. Pak Adi itu yang ganteng awal-awal tuh, bapaknya ganteng gitu. Kalau lihat saya itu enggak itu anak-anak. Ya beda responnya. Oke. Pak Adi pernah sebagai penghukum. Saya yakin sekali kita pernah juga berada pada posisi ini. Ya, penghukum. Yaitu guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Pantas begini. Gobannya kan jelek, pantas bikasnya jelek. Itu kan udah mau menghukum secara psikologis. Ya. Lalu pembuat rasa bersalah. Berceramah mengatakan ini ya, seharusnya kamu tuh nggak berbuat seperti ini, menyakiti orang seperti ini, itu kan merasa bersalah ya jadinya. Ya, kemudian teman membuat alasan untuk muridnya. Nah ini sering kita sudah lihat, kita itu apalagi kita anak-anak, teman-teman yang muda-muda. Nah, saya setengah muda menuju tua banget gitu ya Pak Suari. Nah ini kita pada fase
sebagai teman kebanyakan dengan murid kita. Ya, kebanyakan dia minta foto-foto Bu, foto Pak gitu ya. Itu dia merasa itu sebagai teman. Apa sih efeknya nanti kita lihat sama-sama nanti ya. Lalu ada pemantau Bapak Ibu, dia menghitung dan mengukur. Kalau lihat guru berkata apa, ini contohnya, apa peraturannya? Dia memantau. Peraturan hari ini harus pakai baju kaki untuk guru, murid harus pakai abu dan putih pakai dasi kan gitu ya. Kalau ada enggak pakai dasi, dia memantau apa peraturannya. Oh Pak, saya nggak bawa dasi. Dia sudah posisi pemantau. Kalau manajer beda Bapak Ibu, ini yang diharapkan. Apa yang kita yakini, apa yang bisa dengan catatan harus ada keyakinan, bukan peraturan. Makanya di awal buatlah nanti kita sama-sama ya Bapak Ibu di awal pembelajaran tahun ajaran baru kita buat keyakinan kelas. Ya, kita buat keyakinan kelas. Nah, ini hasilnya bagaimana? Ya, hasilnya jika penghukum dia pemberontak menyalahkan orang lain dan berbohong ujungnya. Kita punya waktu ini kasus, ujung-ujungnya berbohong. Ya, lalu pembuat rasa bersalah hampir mirip, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Itu sikap dia nanti, hasilnya. Sedangkan teman ketergantungan, ini jelek. Jadi sing ada ibu nih, sing ada bapak ini, dia tidak akan bagus belajarnya gitu. Kemudian pemantau menyesuaikan diri bila diawasi, boleh lu. Pernah kan gitu Pak Widiano ya, lihat dulu ada nggak bapaknya. Kalau nggak ada, santai. Kalau ada, ya udah berperilaku atau bila perlu dia ke kiri, kita ke kanan ya. Itu biasanya. Ya, nah jika sebagai manajer menguatkan pribadi dengan keyakinan tadi. Nah, next Pak Man. Nah, itu sedikit gambaran posisi. Nah, ini penghukum ya. Kata-kata yang sering muncul itu adalah patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah, selalu seperti ini dan seterusnya. Nah, di sana ada nada tinggi, bahasa tubuh ya, melotot, menunjuk-nunjuk, menghardik. Nah, gitu misalnya. Lanjut Pak Man, itu kalau penghukum. Kalau membuat rasa bersalah, contohnya kalimatnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali sih Bapak harus memberitahu kamu? Nah, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Dia kan merasa bersalah. Nah, itu misalnya ya. Lalu biasanya adanya memelas, halus. Ya, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Ya, alis biasanya menek tuun ya nih gitu. Ya, itu biasanya. Nah, lanjut Pak Man. Teman sekarang, ayolah bantulah demi Bapak ya. Nah, gitu. Nah, saya sering sekarang pada posisi ini. Kalau WA di grup, anak-anak mohon bantuannya mengerjakan soal ini. Sebenarnya kata mohon bantuan itu kan nggak perlu kita sebagai guru. Tapi saya merasa kok kayaknya saya perlu gitu. Karena etika bagi saya gitu. Tapi ternyata itu cara malah menjadi teman yang nantinya mereka ketergantungan pada kita. Ayo ingat bantuan Bapak selama ini, aku kan udah bantu kamu gitu kan. Cara nak cenik-cenik ya, dulu itu kalau masih kecil kan gitu. Ya, kamu minta jajak saya waktu ini, sekarang boleh dong saya minta, gitu kan. Nah, itu teman posisinya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nanti videonya ada pada diseminasi selanjutnya ya. Lanjut Pak Man. Pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi konsekuensinya apa? Nah, itu berarah ke aturan pemantau ini. Nah, sedangkan terakhir ini yang diharapkan adalah sebagai manajer. Lanjut Pak. Nah, ini posisi ini yang diharapkan. Karena ini tidak menjudge, tidak memberi sanksi, hukuman, apalagi hadiah, tapi dia memberikan solusi bersama. Tidak memberi hadiah itu maksudnya begini. Jika kamu mau berubah, Bapak akan berikan kamu nilai bagus gitu bisa. Tidak. Di sini kita sama-sama menemukan keyakinan. Oke, ini yang diharapkan kita pada posisi manajer. Lanjut Pak Mang. Oke, lanjut lagi. Segitiga restitusi. Lanjut Pak Mang. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu sebelum ini segitiganya tadi untuk restitusinya. Sebagai manajer kita berperan dengan cara ini.
menstabilkan identitas, validasi tindak yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Lanjut. Nah ini, ya, menstabilkan identitas itu biasanya guru akan mengatakan berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia sempurna. Bapak Ibu juga pernah salah. Kenyataan kita pernah salah gitu. Pasti itu, saya yakin. Tidak ada yang sempurna. Nah itu kata-kata pada menstabilkan identitas. Lanjut Pak Man. Selanjutnya kita berbicara pada murid. Kamu bisa saja melakukan lebih buruk. Tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan. Nah, kita lebih banyak menanyakan alasannya. Mengapa seperti itu. Dan seterusnya. Lanjut Pak Man. Nah, di bagian terakhir, baru keyakinan. Makanya kita butuh adanya keyakinan kelas. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai universal apa yang kita sepakati, dan seterusnya. Kita ingatkan dia pada kesepakatan itu yang menjadi keyakinan. Namanya bukan kesepakatan kelas ya, tapi keyakinan yang sudah disepakati bersama. Nah, saat membuat keyakinan kelas itu, semuanya harus menggunakan kata-kata positif. Ya. Nah, nanti makanya buat dulu keyakinan, baru kita bisa melakukan restitusi. Oke, lanjut Pak Ma. Biar lebih... Nah, sampai di sini Bapak Ibu ada 6 tadi. Ya, ada 6. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti juga yang akan paling sering menangani siswa itu kan kita sebagai guru. Walaupun nanti muaranya ke teman-teman di BK, kita sama-sama menerapkan ini. Nah, refleksi hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Satu, siapa yang mau memberikan masukan? Hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Apakah, saya dulu sering hukum, ternyata saya udah berubah menjadi teman, masih juga ada kekeliruannya, jadi teman juga ada kekurangannya gitu misalnya. Ada yang mau berpendapat? Oke, Pak Komang, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat pada teman kita Bapak Sendiri Tukang. Sudah memberikan banyak sekali hari ini, mungkin sekitar 11 KS diberikan hari ini dengan waktu yang cukup. Saya ingin menanggapi atau jawab yang nomor 1 paradigma saya. Di sini selama mengikuti pengimbasan ini ya, itu membuka pikiran saya bahwa ternyata selama ini saya salah. Sebagai guru bisa dikatakan salah banyak hukum dan memberikan tugas dan lain sebagainya. Ternyata kita harus menjadi bukan seperti itu. Harus menjadi guru yang kalau saya renungkan dari tadi apa yang dijelaskan oleh Pak Haris itu bahwa muara kita sekarang ini bagaimana untuk menjadi guru yang dirindukan oleh siswanya. Itu mungkin yang saya tangkap, seperti saya yang merindukan diri Haris. Pak Soehari gimana itu? Mungkin kalau dari segi materi ini sudah tidak ada celah sama sekali tuh ditanyakan, sudah sangat bagus. Oke, terima kasih. Bukan motivasi eksternal ya Pak Mang ya, untuk tidak bertanya ya. Nah, perasaan yang muncul selama ini mungkin udah mulai terbuka tadi ya, udah mulai terbuka perasaannya, rindu ya Pak Mang ya, dirindukan. Kalau kemarin dia yang mengatakan saat PI 2, guru yang guru yang hebat itu adalah guru yang bisa dirindukan oleh muridnya atas kehadirannya, kan gitu ya. Demen muridnya yang ragu gitu, walaupun belum bisa sepenuhnya. Lalu pranamong, Bapak Ibu, apakah yang saya telah lakukan selama ikut pengimbasan? Pranamong itu artinya teladan apa yang sudah kita lakukan? Sudahkah kita datang tepat waktu sesuai keyakinan kelas? Sudahkah kita menyamankan murid? Nah, seperti itu. Saya akan menjadi omong seperti apa? Nah, saya ingin satu jawab lagi di nomor 4. Siapa yang mau? Wayan mungkin, silakan. Mau peran
Among seperti apa? Terima kasih. Terima kasih. Jadi untuk pertanyaan nomor 4, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti pembahasan ini? Mungkin pada awalnya saya berada di posisi pemantau ya, seperti yang dijelaskan pada saat tadi. Aturannya seperti apa? Saya tanyakan ke siswa, apakah mereka tahu? Tapi setelah mendapatkan penjelasan ini, saya berharap saya bisa menjadi manajer agar bisa membantu siswa melaksanakan keyakinannya dan juga dapat menumbuhkan kegiatan baik. Oke, udah, ya. Terima kasih, Bu ya. Mau jadi manajer, manajer itu bukan pengatur ya artinya kan. Manajer itu ya bisa memberikan contoh dan lain sebagainya. Menemukan, mengatur boleh, tapi bersama-sama menemukan solusi dari masalah dia. Bukan nambah masalah gitu ya. Oke, sama ya, dulu saya penghukum pernah. Sekarang lebih mentok, saya berada pada posisi teman dan pemantau sebenarnya, terus terang saja. Semakin saya mau mendalami, saya mencoba lagi. Kita sama-sama, bukan berarti Tiang dengan kawan-kawan nanti memberikan pengimasan udah mahir gitu, tidak. Kita sama-sama berbagi, saling mengingatkan nanti untuk menciptakan sekolah yang menyenangkan, berpihak pada murid. Gitu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih pada kesempatan kali ini yang diizinkan untuk menyampaikan pembagian pemahaman. Niki proses proses apa namanya restitusi, ya. Boleh kesepnya. Nah, ini proses melakukan segitiga restitusi pada Angga kelas 5A. Jadi betul ya, menurut Anda dengan perilaku seperti itu, mengambil bekal teman tanpa izin itu, ini kasusnya mau mengambil bekal teman tanpa izin ceritanya. Tidak apa. oke, nah tidak apa-apa, semua orang pernah melakukan kesalahan. Ini validitas, identitas ya, Dulu jadi murid dalam segitiga restitusi. ya. Nah, Anda, Bapak tidak sepenuhnya menyalahkan Anda, tapi Bapak bersama Anda sekarang bersama-sama mencari solusi dari masalah yang Anda hadapi dengan mengambil bekal teman tanpa izin. Anda sudah mengakui kesalahan, ya. Nah, sekarang coba sampaikan ke Bapak mengapa Anda sering melakukan kesalahan itu. Maaf Pak, karena saya sering kekurangan bekal, jadi saya terpaksa mengambil bekal teman. Oh gitu, kekurangan bekal berarti ini ya. Ya. Dikasih uang tapi kurang. Ya, oke. Nah, jika seperti itu, besok-besok bilang ke Bapak atau mungkin guru lain dan teman-teman terbuka saja bilang bahwa kurang bekal gitu ya. Oke. Nah, adakah solusi menurut Anda untuk menyelesaikan masalah ini dari sudut pandang Anda seperti apa? Ada Pak, saya akan mengelola bekal yang saya punya dan meminta secara jujur dengan teman-teman. Oke, bagus. Kapan Anda akan melakukannya? Kapan mulai melakukan? Saya besok hari ini. Oke, bagus ya. Nah, Anda harus berusaha dan yakin bisa. Dan Bapak pun optimis Anda pasti. Oke, itu contoh ya Bapak Ibu. Ada kasus satu misalnya tadi mengambil bekal teman ini terjadi berkali-kali. Ini hanya contoh ya anaknya. Lalu ada proses segitiga restitusi. Nah, seperti yang Tiang ceritakan, ternyata ilmunya baru Tiang tahu ini, tapi prakteknya sudah Tiang lihat, bukan Tiang yang melakukan. Dulu pada tahun belasan itu 2018 di SMK di Ubud ada tempat yang mengajar. Di sana sudah ternyata guru BK-nya sudah melakukan itu. Nah, ternyata sama ternyata. Ilmunya baru, teorinya baru disebarkan sekarang. Nah, itulah mungkin kita sama-sama bisa melakukan. Hanya alasan lah dulu, kalau sudah tidak menemukan, ya udah kita kembalikan orang tua untuk bersama-sama
Oke. Nah, Bapak Ibu, demikian. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan yang perbuat. Akhir kata yang tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Pagi Pak. Oh ya, selamat pagi nak. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya Angga? Sehat Pak. Oke. Nah, Angga tahu mengapa Bapak memanggil Angga ke sini? Tahu Pak. Karena Bapak sering mengambil program tanpa izin Pak. Oh gitu, berarti betul ya. Menurut Anda dengan perilaku seperti itu, mengambil bekal teman tanpa izin itu termasuk perbuatan baik atau positif? Menurut saya tidak Pak. Oke, nah tidak apa-apa, semua orang pernah melakukan kesalahan ya. Tidak ada yang sempurna, Bapak juga dulu jadi murid, bahkan sekarang pernah aja keliru, salah ya. Nah, Bapak tidak sepenuhnya menyalahkan Anda, tapi Bapak bersama Anda sekarang bersama-sama mencari solusi dari masalah yang Anda hadapi dengan mengambil bekal teman tanpa izin. Anda sudah mengakui itu salah ya. Nah, sekarang coba sampaikan ke Bapak mengapa Anda sering melakukan kesalahan itu. Maaf Pak, karena saya sering kekurangan bekal, jadi saya terpaksa mengambil bekal teman. Oh gitu, kekurangan bekal berarti ini ya. Dikasih uang tapi kurang. Ya, oke. Nah jika seperti itu, besok-besok bilang ke Bapak atau mungkin guru lain dan teman-teman terbuka saja bilang bahwa kurang bekal gitu ya. Oke. Nah, adakah solusi menurut Angga untuk menyelesaikan masalah ini dari sudut pandang Anda seperti apa? Ada Pak, saya akan membawa bekal yang saya punya dan meminta secara jujur dengan teman-teman. Oke, bagus. Kapan Anda akan melakukannya? Kapan mulai melakukan? Saya berusaha hari ini. Oke, bagus ya. Nah, Anda harus berusaha dan yakin bisa. Dan Bapak pun optimis Anda pasti bisa ya. Nah, sekarang Anda masih ingat keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Masih ingat ya? Di Tidak kelas? masih, Pak. Kalau masih, menurut Anda keyakinan apa yang Anda langgar dari permasalahan ini? Tentang keyakinan Pak, Keyakinan apa? yang meresahkan kawan-kawan Meresahkan kawan berarti tentang apa itu? dengan mengambil bekal mereka. Ya, itu dah. Jadi keyakinan tentang Keamanan. Nah, oke, berarti tentang keamanan, Angga sudah menciptakan rasa tidak aman dengan mengambil bekal mereka ya. Oke, Angga sudah mengaku itu. Nah, benar ya. Selanjutnya Angga ingin menjadi murid seperti apa sih sebenarnya? Saya ingin menjadi murid yang jujur dan menghargai orang lain melalui ketertiban saya. Oke, bagus. Baik Angga, jadi komitmen mulai hari ini Bapak yakin Angga mampu menjaga komitmen ya. Ya. Oke, sekarang Anda silakan kembali ke kelas. Minta maaf juga dengan teman-teman ya. Baik Pak, terima kasih atas penilaiannya. Terima kasih. Ya, 3. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gediang Naswanianta. Saya berasal dari kelas 11 5A. Terima kasih atas bimbingannya dari Bapak Barisande. Saya jadi bisa menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi dengan cara saya sendiri dan juga dibantu oleh Pak Barisande. Terima kasih Pak Barisande. Om Santi Santi.